Oke, hello guys and welcome back to my channel. Di video kali ini kita bakal melanjutkan pembahasan spoiler lagi. Dan video kali ini kita melanjutkan part sebelumnya guys. Buat kalian yang belum melihat video-video sebelumnya, kalian bisa cek di playlist channel ini supaya kalian bisa paham alur cerita yang Mimin bawakan kali ini. Tapi sebelum kita ke pembahasannya, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu supaya Mimin semakin semangat dalam mengupload video. Dan buat kalian yang mau bantu Mimin donasi, kalian bisa melalui link Saweria ataupun rekening di bawah. Kalau sudah, langsung saja kita ke pembahasan manga dari anime Shangri-La Frontier. Di video sebelumnya kita sudah melihat cerita dan perjalanan Sanraku bersama partinya, bersama Ras, Mordo, kemudian Psyker Zero, Akane, dan dua NPC dari Lagonia yaitu Emul dan Sekru. Kali ini kita melanjutkan cerita di mana kita tahu party Sanraku ini sedang menghadapi skenario unik Ketarnid of the Abyss yang merupakan salah satu unik monster dari game ini guys. Setelah Sanraku terdampar di kota bawah laut, ia harus segera menemukan partinya yang hilang. Jadi di part sebelumnya kita tahu kapalnya ini terkena serangan dari Ketarnid guys, yang dimana tentakelnya itu besar banget. Buat kalian yang nggak tahu, Ketarnid ini monsternya mirip kayak Kraken ya, kalau kalian tahu. Kemudian di kota ini Sanraku melihat monster-monster ikan yang mengerikan seperti Deep Abyss Moray. Sanraku yang kekurangan informasi, ia ingin mengetahui informasi di kota ini terlebih dahulu. Saat mengecek quest ini ada timer mundur, kondisi spesial, abyssal, time limit, yang kemungkinan itu adalah batas waktu ia menyelesaikan quest untuk di tempat ini. Waktunya adalah 7 hari guys. Dan 7 hari ini adalah waktu yang diperlukan untuk menaklukkan area ini ya. Ini akan sulit jika sendirian, jadi Sanraku menginvestigasi tempat ini sambil mencari member lainnya. Saat melihat kondisi rumah yang ditutup dan kelihatan aneh, Sanraku berteriak, "Apakah ada orang di sini?" Tiba-tiba Sanraku sekilas melihat makhluk yang lewat. Ia pun segera mengejarnya, tapi ternyata di sini ada monster fishman lagi yang seperti di kapal. Tapi kali ini dengan perlengkapan yang sudah di-upgrade dan lebih kuat. Gilanya jumlah mereka juga sangat banyak membuat Sanraku harus berlari. Sanraku mengeluarkan skill clone-nya Mirror of Fading, tapi itu dikalahkan dengan cepat dan gak mengulur waktunya dengan lama. Dengan area terbatas dan dinding-dinding kota, Sanraku berhasil kabur dengan memanfaatkannya itu. Dengan skill Sana of Possession dan Gravity Zero, ia bisa meloncat ke dinding-dinding ke atas dan kabur. Sanraku pun segera berjalan meninggalkannya, tapi tiba-tiba di atas tempat itu juga ada makhluk fishman. Sanraku langsung bersiaga dan bersiap-siap, tapi monster fishman itu berbicara, "Tunggu manusia burung, aku berbeda dari mereka." Sepertinya dia adalah makhluk yang tadi Sanraku lihat, kemudian ia juga sedang terluka. Dan Sanraku memberikan healing potion dan mengajaknya kabur bersama. Sanraku tidak menyangka yang pertama ia temunya adalah NPC, tapi Sanraku melakukannya karena itu juga penting baginya, dimana dapat memberikannya sebagai sumber informasi dan lain-lain. Kemudian makhluk yang bersama Sanraku bernama Araba, yang menjelaskan untuk tidak berteriak terlalu kencang karena mereka akan mengetahuinya dan mengejarnya. Makhluk-makhluk itu menggunakan indera pendengaran dan melihat untuk mendeteksi musuh ya. Araba merasa berhutang budi ke Sanraku. Mereka berdua segera kabur dulu dan mencari tempat yang aman. Si Araba ini memanggil Sanraku Birdian, semacam tipe ras burung, tapi Sanraku menjelaskan kalau ia adalah hanya manusia dan ini merupakan penutup pakaian biasa. Kemudian Sanraku bertanya, "Kalau kau adalah fishman, kenapa diserang oleh mereka?" Kemudian ia menjawab, "Pertanyaan bodoh. Aku tidak suka disamakan dengan makhluk busuk itu. Aku adalah merman. Ini adalah tempat aman dan Sanraku bisa menggunakan untuk safe zone." Tapi saat Sanraku hendak bertanya-tanya tentang kota ini, Araba menghentikannya. Ia mendengar suara nyanyian dari mermaid dan menyuruh Sanraku segera lari. Tapi Araba kesakitan mendengar nyanyiannya itu dan gak bisa kabur.
Sandraku yang melihatnya percaya pasti nyanyian itu memiliki efek debuff. Walaupun penampilannya seperti NPC yang baik, tapi ternyata mereka adalah monster. Sandraku yang tidak terkena efek debuff ini mungkin karena dari efek marking Lycaon Scar-nya. Sandraku pun maju dan bersiap-siap melawan mermaid itu. Walaupun penampilannya seperti wanita cantik, Sandraku tanpa ragu bisa membunuhnya. Walaupun mermaid itu terbang, itu bukan masalah bagi Sandraku. Dengan skill Sana of Precision dan Gravity Zero langsung melesat dan menebas mermaid itu. Ditambah dengan fleet floatnya, ia menebas mereka dengan gampang. Tapi Sandraku juga terkena damage karena efek dari fall atau jatuh dari atas. HP-nya yang 80 menjadi 30. Saat Sandraku meminum healing potion, tiba-tiba gagal guys, dan tidak berhasil disembuhkan. Sandraku teringat karena efek skillnya dari Arcanum membuat ada kemungkinan recovery-nya gagal guys. Terpaksa Sandraku harus bertarung tanpa healing. Saat bersiap-siap, tiba-tiba Araba datang menerjang ikan itu dan menggigitnya guys. Araba ini memiliki gigi tajam yang sangat OP cuy. Ikan itu bahkan seperti kerupuk digigit oleh Araba. Melihat itu mereka semua kabur ya. Kemudian Araba yakin kalau Sandraku jenis birdian atau burung ketika melihat ia melesat ke udara. Padahal ya bukan lah ya. Sandraku juga memuji cara bertarung Araba yang sangat brutal. Tapi sebenarnya Araba kehilangan senjatanya yang ia pesan dari kurcaci atau dwarf ini dan menanyakan ke Sandraku apakah ia melihatnya sebuah pedang sepanjang segini. Sandraku menjawab tidak, ia baru sampai langsung dikejar fishman dan berada di kota bawah laut. Kemudian Araba menjelaskan kalau yang Sandraku katakan tidak tepat kalau ia di bawah laut, lantaran di atas mereka adalah dasar laut dan di bawah mereka permukaan laut. Dan lebih dalam lagi adalah langit laut. Sandraku agak ngeblank ya mendengar penjelasannya karena semuanya terbalik dengan apa yang diketahui oleh Sandraku. Selain itu kota ini berkat efek skill inversion dari Master of the Abyss, seluruh kota ini adalah terbalik guys. Kekuatan Ketarit ini menjungkir balikan logika. Apakah ada cara mengalahkan itu? Dan itu adalah kekuatan dari Master of the Judah. Kekuatan siapa itu nanti kita lihat. Alasan Sandraku bisa bernafas di kota ini juga karena efek inversion guys, sehingga ada udara di kota ini. Bahkan Ketarnit dikatakan dapat memutarbalikkan kematian. Waduh, sungguh kekuatan yang di luar nulur ya guys. Nah awalnya Mimin juga bingung, lah ini di bawah air kok ia bisa nafas. Ternyata ini efek dari skill inversion guys. Jadi udara yang di atas terbalik jadi di bawah dan sebaliknya. Sandraku berpikir mungkin ia tidak dapat mengalahkannya hanya dengan melawannya. Tapi sebelum pertarungan itu ia harus keluar dari sini dengan segera dan menemukan member-member lainnya. Tapi kemudian Araba menjelaskan jika ia ingin keluar dari sini harus menghibur Ketarnit terlebih dahulu. Sandraku pun bertanya-tanya maksudnya gimana. Ketarnit mengundang orang-orang ke sini bukan untuk membunuhnya guys, tapi sebagai hiburan untuknya dan ia menyukai penderitaan. Waduh, hobi yang sungguh aneh ya. Kemudian Sandraku menanyakan menara-menara yang tinggi itu. Araba menjelaskan menara itu dijaga oleh Selling General, makhluk dengan kemampuan menyegel skill lawan. Salah satu yang diketahui oleh Araba adalah Silonea. Dengan kemampuan menyegel sihir, Sandraku berpikir jika mengalahkan mereka, mungkin sesuatu event bakal terjadi. Kemudian Sandraku bertanya ke Araba, apakah kau di sini sudah lama? Karena kau tahu banyak tentang tempat ini. Ia menjawab belum lama. Ia baru menyelidiki tempat ini beberapa saat. Dan ia juga berkata dulu ada merman yang berhasil keluar dengan selamat dan berhasil menusuk mata kiri Ketarnit, dan itu adalah kakek Araba. Waduh, jadi keluarganya ini rata-rata punya hubungan dengan Ketarnit ya. Mungkin kakeknya ini cukup OP ya guys, lantaran bisa menusuk mata kiri dari Ketarnit. Tapi Sandraku menjelaskan kalau ia di sini juga ingin mencari temannya dan cara yang ia pikirkan adalah dengan sesuatu yang mencolok.
Tapi Araba memperingatkan itu adalah ide yang ceroboh. Tapi Sandrako mengabaikannya dan berteriak kencang, "Weh kalian semua!" Mendengar itu Fishman, Mermaid dan lain-lain terpancing dan untungnya ada Emul yang mendengar suara itu dan menjawab seruan Sandrako. Sandrako pun mengejarnya ke arah suara Emul, tapi ternyata saat melihat Emul, ia juga sedang bersama Stud, tapi yang lebih parah lagi, ia dikejar dengan sesuatu monster seperti serpen yang sangat besar. Alhasil mereka semua lari kalang kabut. Nah, kelanjutannya seperti apa di next video. Oke.